Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nizrina Rahdatul Arsy dengan NIM 12321000079, kelas 2C, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan memaparkan hasil artikel yang telah saya buat yang berjudul Upaya Pengembangan Kecerdasan Kinestetik Anak Usia Dini melalui Media Audiovisual. Nah, siapa sih anak usia dini itu? Anak usia dini merupakan anak yang berumur 0 sampai 6 tahun, yang dimana pada usia ini suatu hal yang sangat penting bagi perkembangan dan pembentukan sikap, perilaku, dan karakter kepribadian pada anak. Karena usia 0 sampai 6 tahun adalah usia yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat atau disebut dengan masa Golden Age. Usia dini juga dikatakan sebagai masa kreatif yang diyakini bahwa kreativitas yang ditunjukkan anak merupakan bentuk kreativitas yang original dengan frekuensi kemunculannya tanpa terkendali, individu yang berbeda-beda, unik, dan memiliki kecerdasan tersendiri di dalam dirinya. Setiap anak di dunia ini memiliki berbagai kecerdasan dalam tingkat dan indikator yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa semua anak pada hakikatnya adalah cerdas. Perbedaan terletak pada tingkat dan indikator kecerdasannya. Nah, perbedaan tersebut ditentukan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah rangsangan yang diberikan pada anak saat masih berusia dini. Apa sih kecerdasan itu? Nah, kecerdasan menurut multiple intelligence yaitu kemampuan yang mempunyai 3 komponen utama, yakni yang pertama, kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata sehari-hari. Yang kedua, kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru yang dihadapi untuk diselesaikan. Yang ketiga, kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau menawarkan jasa yang akan menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang. Kecerdasan majemuk menurut Gardner. Terdapat 9 kecerdasan. Nah, yang pertama ada kecerdasan verbal linguistik. Yang kedua, kecerdasan logis matematis. Yang ketiga, kecerdasan visual spasial. Yang keempat, kecerdasan musikal. Yang kelima, kecerdasan kinestetik. Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Dan yang kesembilan, kecerdasan eksistensial. Nah, pada artikel ini yang dibahas hanya kecerdasan kinestetik. Nah, apa sih kecerdasan kinestetik itu? Kecerdasan kinestetik adalah kecerdasan yang melibatkan fisik atau tubuh anak, baik motorik halus maupun motorik kasar. Anak yang memiliki kecerdasan kinestetik membutuhkan kesempatan untuk bergerak dan menguasai gerakan. Nah, selanjutnya pengembangan kecerdasan kinestetik anak melalui media audiovisual. Dunia pendidikan merupakan dunia yang tidak jauh antara pendidik dan peserta didik. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, diperlukan suatu media untuk menyampaikan informasi yang ingin disampaikan oleh guru kepada peserta didiknya. Nah, sebelum itu, kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medium yang memiliki arti perantara atau pengantar. Terdapat 3 jenis media dalam pembelajaran yaitu ada visual, audio, dan audiovisual. Media audiovisual adalah jenis media yang menggabungkan unsur suara dan gambar untuk menyampaikan pesan. Media audiovisual dapat menarik perhatian anak, meningkatkan fokus, dan membantu mereka memahami konsep dengan lebih mudah. Menurut Syaiful Bahri, Jaramah, dan Aswan Zain, media audiovisual dibagi menjadi 2. Yang pertama ada audiovisual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar seperti bingkai suara atau sound slide. Yang kedua ada audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar bergerak seperti film dan video. Nah, setiap media pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Di sini ada kelebihan dari media pembelajaran audiovisual. Yang pertama, lebih efektif dalam menerima pembelajaran karena dapat melayani gaya bahasa siswa auditif maupun visual. Yang kedua, dapat memberikan pengalaman nyata lebih dari yang disampaikan media audio maupun visual. Yang ketiga, siswa akan lebih cepat mengerti karena mendengarkan disertai melihat langsung.
sehingga tidak hanya membayangkan. Yang keempat, lebih menarik dan menyenangkan menggunakan media audiovisual. Dan yang terakhir, dapat digunakan berulang-ulang dan dapat disimpan dalam waktu yang relatif lama. Selain kelebihan, pasti memiliki kekurangan. Di sini ada kekurangan media pembelajaran audiovisual. Yang pertama, pembuatan media audiovisual memerlukan waktu yang lama, karena memadukan dua elemen, yakni audio dan visual. Yang kedua, membutuhkan keterampilan dan ketelitian dalam pembuatannya. Yang ketiga, biaya yang digunakan dalam pembuatan media visual cukup mahal. Dan yang terakhir, jika tidak terdapat perantaranya, akan sulit untuk membuatnya. Tujuan penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran anak, yang pertama, meningkatkan motivasi dan keterlibatan belajar. Yang kedua, membantu pemahaman konsep ilmiah yang abstrak dengan cara visual. Yang ketiga, meningkatkan daya ingat dan membantu retensi informasi. Yang keempat, mengembangkan keterampilan motorik dan kognitifnya. Yang kelima, memperluas pengetahuan dan wawasan. Selanjutnya ada manfaat dari media audiovisual. Yang pertama ini, menarik perhatian anak dalam menyampaikan materi ajar. Yang kedua, menumbuhkan motivasi belajar. Dan yang ketiga, memberikan pengalaman belajar dengan menyimpulkan pembelajaran dari sebuah video yang telah disajikan oleh guru. Nah, di sini ada jenis-jenis media audiovisual untuk mengembangkan kecerdasan kinestetik anak. Yang pertama ada video tutorial. Video tutorial dapat menjadi media yang efektif untuk mengembangkan kecerdasan kinestetik anak, karena dapat menunjukkan cara melakukan gerakan tertentu seperti gerakan senam, langkah-langkah tarian, teknik olahraga, ataupun yang lainnya. Contohnya seperti YouTube. Di dalam YouTube terdapat banyak video-video tutorial untuk mengembangkan kecerdasan kinestetik anak. Misalnya, gerakan senam, yang mana melalui video tutorial senam ini, anak dapat melihat secara jelas bagaimana gerakannya dan dapat secara langsung dipraktikkan. Maka hal tersebut dapat mengembangkan perkembangan otot-otot pada tubuhnya. Yang kedua ada video game. Video game yang melibatkan aktivitas fisik seperti game menari atau game olahraga juga dapat mengembangkan kecerdasan kinestetik anak. Yang ketiga, ada animasi. Animasi yang menunjukkan gerakan-gerakan yang menarik dan menyenangkan untuk ditiru. Contohnya seperti animasi pembuatan boneka tangan. Anak dapat secara jelas melihat dan mempraktikannya secara langsung. Hal tersebut dapat meningkatkan perkembangan motorik halusnya. Dan yang terakhir ada aplikasi edukasi, di mana aplikasi edukasi ini dirancang untuk membantu anak belajar keterampilan fisik, seperti aplikasi yoga untuk anak atau aplikasi latihan keseimbangan juga dapat menjadi alat untuk mengembangkan kecerdasan kinestetik anak. Selanjutnya ada upaya mengembangkan kecerdasan kinestetik anak melalui media audiovisual. Yang pertama, memilih media audiovisual yang sesuai dengan usia dan minat anak. Nah, tentunya media audiovisual yang dipilih harus sesuai dengan usia dan minat anak agar mereka dapat menikmatinya dan belajar dengan efektif. Video atau animasi yang menunjukkan gerakan fisik atau aktivitas yang melibatkan interaksi tubuh dapat memicu minat anak dan membuat mereka terlibat dengan lebih aktif. Contohnya, ketika anak ingin berolahraga dengan melihat gerakan video, maka guru harus menyiapkan media tersebut guna meningkatkan keaktifan anak dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, memberikan kesempatan kepada anak untuk beraktivitas fisik. Melalui audiovisual harus dirancang untuk memungkinkan partisipasi aktif anak. Anak dapat diminta untuk meniru gerakan yang ditampilkan, mengikuti instruksi, atau bahkan berpartisipasi langsung dalam aktivitas yang ditampilkan. Yang ketiga, mengintegrasikan dengan aktivitas sehari-hari anak. Nah, penggunaan media audiovisual ini juga dapat diintegrasikan ke dalam aktivitas sehari-hari anak, seperti menyanyikan lagu atau bermain permainan yang melibatkan gerakan tubuh. Ini memungkinkan untuk anak belajar dengan cara yang lebih alami dan menyenangkan. Yang terakhir ada berkolaborasi dan interaksi sosial. Anak dapat didorong untuk berkolaborasi dengan teman sebaya atau anggota keluarga dalam proses belajar. Mereka bisa berbagi gerakan yang dipelajari atau bahkan membuat video bersama tentang aktivitas fisik yang mereka sukai, serta meningkatkan interaksi sosial mereka sekaligus. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.